Aku pindah kerja jadi jaga malam karena butuh uang cepat. Pekerjaannya terdengar gampang, cuma keliling gedung lama bekas pabrik tekstil di pinggir kota, memastikan pintu-pintu terkunci, lalu menunggu sampai pagi. Gajinya besar, dan aku tidak banyak tanya, karena orang yang sedang terdesak biasanya tidak punya pilihan. Di hari pertama, orang yang merekrutku cuma memberi satu aturan yang aneh. Jangan buka pintu ruang arsip. Aku sempat tertawa, mengira itu cuma prosedur standar. Mungkin di dalamnya ada dokumen penting atau barang yang belum dipindahkan. Tapi sebelum pulang, dia menatapku lama dan menambahkan satu kalimat yang membuatku tidak nyaman. Kalau pintu itu terbuka sendiri, tutup saja. Jangan pernah lihat ke dalam. Malam pertama berjalan normal, malam kedua juga hampir normal. Sampai jam 2 dini hari, saat salah satu kamera koridor lantai 2 tiba-tiba buram beberapa detik. Lalu gambarnya kembali jelas, dan pintu ruang arsip terlihat terbuka sedikit. Aku yakin sebelumnya pintu itu terkunci rapat. Aku mengambil senter dan naik ke lantai 2 untuk menutupnya. Tapi saat aku berdiri tepat di depan pintu itu, aku mencium bau tanah basah dan kertas lembab yang sangat kuat, seperti ruangan itu bukan ruangan biasa. Aku menutup pintunya, mengunci lagi, lalu kembali turun. Aku pikir selesai. Aku salah, karena setengah jam kemudian, pintu itu terbuka lagi. Dan kali ini, dari celah pintu itu ada suara pelan yang memanggil namaku. Padahal aku tidak pernah memberitahu namaku pada siapapun di gedung itu. Aku menerima pekerjaan jaga malam di sebuah gedung lama di pinggir kota karena aku sedang butuh uang cepat. Pekerjaan itu sederhana menurut iklannya, hanya menjaga gedung agar tidak ada orang masuk sembarangan, mencatat kalau ada kerusakan, dan memastikan pintu-pintu terkunci sampai pagi. Gajinya lebih tinggi dari kerjaanku sebelumnya, dan jam kerjanya cocok karena aku memang lebih kuat begadang. Aku tidak menanyakan terlalu banyak, karena orang yang sedang terdesak biasanya tidak punya kemewahan untuk memilih. Gedung itu dulunya pabrik tekstil. Sekarang sudah tidak dipakai, tapi belum dibongkar. Dari luar, bangunannya terlihat seperti kotak besar yang gelap, dengan jendela-jendela tinggi yang sebagian pecah. Di belakangnya ada gudang kecil, dan di sisi kiri ada lorong sempit yang ditutup pagar. Aku datang sore hari untuk pertama kali, membawa tas kecil, senter, dan termos kopi. Orang yang merekrutku bernama Pak Darto, usianya sekitar 50, wajahnya lelah, dan bicaranya singkat. Ia hanya menunjukkan ruang pos satpam, kamar kecil, dan jalur patroli yang harus aku kelilingi setiap 1 jam. Saat kami berjalan menyusuri koridor, aku melihat banyak pintu besi di kanan kiri. Sebagian pintu berkarat, sebagian lagi tampak baru seperti diganti. Di ujung koridor ada tangga menuju lantai 2, lalu tangga lain menuju lantai 3 yang lebih gelap. Pak Darto berhenti di depan sebuah pintu besi yang berbeda dari yang lain. Pintu itu dicat hitam, tidak ada nomor, dan gagangnya seperti baru. Di atas pintu itu ada tulisan kecil, bukan papan resmi, tapi seperti stiker putih yang ditempel miring. Tulisan itu berbunyi, "Ruang Arsip." Pak Darto menatap pintu itu sebentar sebelum menatapku. Ia berkata pelan, tapi tegas, bahwa selama aku jaga malam, aku tidak boleh membuka pintu ruang arsip, apapun yang terjadi. Aku bertanya kenapa. Ia tidak menjawab dengan jelas, hanya mengatakan bahwa itu perintah dari pemilik gedung. Aku mengangguk karena kupikir itu wajar, mungkin di dalamnya ada dokumen penting, atau barang-barang yang belum dipindahkan. Aku tidak merasa perlu membantah. Aku hanya ingin bekerja. Malam pertama berjalan normal. Aku duduk di pos satpam, memeriksa kamera, dan keliling setiap jam. Gedung itu memang menyeramkan karena sunyi, tapi tidak ada yang aneh. Yang terdengar hanya suara kipas kecil di pos dan sesekali suara tikus di plafon. Aku pulang pagi dengan badan lelah tapi puas. Aku pikir pekerjaan ini akan mudah. Malam kedua juga normal, sampai sekitar jam 2 dini hari. Saat aku sedang duduk memeriksa layar kamera, satu kamera yang mengarah ke koridor lantai 2 tiba-tiba menampilkan gambar yang kabur, seperti ada gangguan sinyal. Aku memukul pelan sisi monitor, tapi gambarnya tidak membaik. Lalu layar itu kembali jelas, dan yang terlihat membuatku menahan napas. Pintu ruang arsip terbuka sedikit.
Aku yakin sebelumnya pintu itu tertutup rapat. Aku ingat karena aku lewat di depan pintu itu saat patroli jam 1. Aku bahkan sempat menoleh karena cat hitamnya terlihat kontras di koridor yang kusam. Pintu itu tidak bergerak, tapi sekarang di layar kamera, pintu itu terbuka, hanya selebar 2 jari, tapi cukup untuk membuat garis gelap di celahnya. Aku berdiri, mengambil senter, dan berjalan menuju tangga. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin angin, mungkin kunci longgar, mungkin ada orang masuk. Aku sampai di lantai 2, koridor itu panjang dan gelap. Lampu-lampu neon sebagian mati, sebagian menyala redup. Aku berjalan pelan menuju pintu ruang arsip. Semakin dekat, semakin aku merasa udara di koridor itu berbeda. Tidak dingin, tapi seperti berat. Seperti ada sesuatu yang membuat napas terasa pendek. Pintu itu memang terbuka sedikit. Aku berdiri di depannya. Aku tidak langsung menutupnya. Aku menyorot celahnya dengan senter. Yang terlihat hanya gelap. Tidak ada barang. Tidak ada cahaya. Seperti ruangan itu menelan sorot senterku. Aku mengulurkan tangan untuk menutup pintu itu. Saat jari-jariku menyentuh besi, aku merasakan dingin yang tidak wajar. Dingin itu tidak seperti besi malam hari, tapi seperti menyentuh sesuatu yang lama terendam. Aku menarik napas dan mendorong pintu itu pelan sampai menutup rapat. Aku mengunci. Aku memastikan benar-benar terkunci. Lalu aku berjalan kembali ke pos. Saat aku menuruni tangga, aku merasa ada sesuatu yang menatap dari belakang. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin memperpanjang ketakutan yang mungkin hanya ada di kepalaku. Aku kembali duduk di pos satpam dan meminum kopi. Aku mencoba melupakan. Sekitar setengah jam kemudian, kamera lantai 2 kembali kabur. Aku menatap layar dengan jantung yang mulai tidak nyaman. Saat gambar kembali jelas, pintu ruang arsip terbuka lagi. Kali ini lebih lebar. Aku berdiri. Aku menahan napas. Aku merasakan marah kecil karena aku merasa sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku berjalan naik lagi. Aku sampai di depan pintu. Celahnya lebih lebar, dan dari celah itu keluar bau yang membuat perutku mual. Bau kertas lembab bercampur tanah basah. Aku menatap gagang pintu. Aku menutupnya lagi, kali ini lebih keras, lalu mengunci. Aku bahkan menarik gagang beberapa kali memastikan tidak longgar. Aku menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar apakah ada orang di dalam. Aku tidak mendengar langkah, tapi aku mendengar sesuatu yang lebih pelan. Seperti suara orang sedang menulis. Aku menelan ludah. Aku mundur. Aku tidak ingin membuka pintu itu. Aku ingat perintah Pak Darto. Aku kembali ke pos, dan untuk pertama kalinya aku merasa pekerjaan ini tidak sesederhana yang aku kira. Malam ketiga, Pak Darto datang sebentar sebelum aku mulai jaga. Ia menanyakan apakah semuanya aman. Aku ragu untuk bercerita, tapi akhirnya aku bilang bahwa pintu ruang arsip sempat terbuka sendiri. Wajah Pak Darto tidak terlihat terkejut. Ia hanya menatapku lama, lalu bertanya apakah aku sempat membuka pintunya. Aku bilang tidak. Ia mengangguk pelan, lalu mengatakan satu hal yang membuat dadaku terasa dingin. Kalau pintu itu terbuka, tutup saja. Jangan pernah lihat ke dalam. Aku bertanya kenapa. Pak Darto menjawab bahwa ada sesuatu di dalam ruangan itu yang tidak suka dilihat. Ia mengatakan itu bukan makhluk yang ingin menakuti, tapi sesuatu yang sedang menunggu. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyuruhku membawa garam dan menaburkannya di depan pintu kalau pintu itu terbuka lagi. Aku mengangguk, meski aku tidak suka cara dia bicara seolah semuanya normal. Aku mulai berpikir untuk berhenti, tapi aku butuh uang. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya sugesti. Malam itu, aku membawa garam dalam plastik kecil. Aku mulai patroli seperti biasa. Koridor lantai 1 aman, gudang belakang aman, lorong samping tertutup pagar. Aku kembali ke pos, memeriksa kamera. Semuanya normal sampai jam 2 dini hari. Kamera lantai 2 kembali kabur. Aku berdiri, memegang plastik garam, lalu menatap layar. Saat gambar kembali jelas, pintu ruang arsip tidak hanya terbuka. Pintu itu terbuka penuh. Aku melihat gelap di dalam ruangan itu. Gelapnya bukan gelap biasa. Gelapnya seperti punya kedalaman, seperti lorong panjang yang tidak seharusnya ada di ruangan kecil. Aku merasakan tengkukku kaku. Aku berjalan naik dengan langkah berat. Aku sampai di koridor lantai 2. Pintu itu terbuka. Aku berdiri beberapa meter darinya. Bau tanah basah lebih kuat. Bau kertas lembab juga lebih tajam.
Aku menaburkan garam di lantai di depan pintu seperti yang Pak Darto bilang. Garam itu jatuh membentuk garis putih. Saat garam menyentuh lantai, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir mundur. Di atas garam itu ada bekas telapak kaki. Bekas telapak kaki basah, kecil, seperti telapak kaki anak-anak. Bekas itu muncul satu demi satu, seolah ada seseorang yang baru saja berjalan melewati garam. Tapi aku tidak melihat siapapun. Bekas itu bergerak pelan, mengarah masuk ke ruang arsip, lalu berhenti tepat di ambang pintu. Aku berdiri membeku. Aku menatap ambang pintu. Aku menahan diri untuk tidak menoleh ke dalam. Tapi di saat itu, dari dalam ruangan terdengar suara pelan yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Suara itu memanggil namaku. Aku yakin aku tidak pernah memberitahu siapapun di gedung ini tentang namaku. Pak Darto bahkan memanggilku dengan sebutan Mas saja sejak awal. Tapi suara itu menyebut namaku dengan tepat, dengan nada yang seperti orang mengenal dekat. Aku mundur. Aku tidak menjawab. Aku tidak ingin terlibat. Tapi suara itu melanjutkan, berkata bahwa aku sudah terlambat. Aku menelan ludah. Aku menatap pintu. Aku memaksa diriku menutup pintu itu tanpa melihat ke dalam. Aku melangkah maju, menundukkan kepala, dan mendorong pintu besi itu. Pintu itu berat, terlalu berat untuk ukuran pintu biasa. Seolah ada sesuatu di dalam yang menahan. Aku mendorong lebih kuat. Pintu itu bergerak sedikit. Aku mendorong lagi. Pintu itu bergerak lagi. Aku akhirnya berhasil menutupnya. Dan saat pintu itu menutup, aku merasakan sesuatu di belakangku. Aku tidak melihat. Aku tidak menoleh. Tapi aku merasakan napas dingin di belakang leherku. Aku berlari menuruni tangga, kembali ke pos, lalu menutup pintu pos rapat. Aku duduk, memegang kepala, dan mencoba menenangkan diri. Aku merasa seperti anak kecil yang bersembunyi dari sesuatu yang lebih besar. Aku menatap kamera. Kamera lantai 2 menampilkan pintu ruang arsip tertutup. Aku menarik napas lega, tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena di layar kamera lantai 1, tepat di ujung koridor dekat tangga, ada seseorang berdiri. Aku membeku. Kamera itu mengarah ke koridor yang seharusnya kosong. Sosok itu berdiri membelakangi kamera. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang. Ia berdiri diam. Aku menelan ludah. Aku memperbesar tampilan kamera. Sosok itu tidak bergerak. Aku mengambil senter, tapi tanganku gemetar. Aku tidak ingin keluar dari pos. Aku ingin menunggu sampai pagi. Aku ingin berpura-pura tidak melihat. Tapi di saat aku menatap layar, sosok itu perlahan menoleh ke arah kamera. Wajahnya tidak jelas, tapi aku bisa melihat matanya. Matanya hitam, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Aku mematikan monitor. Aku tidak ingin melihat lagi. Aku duduk dengan punggung menempel dinding pos, memegang senter seperti orang yang tidak tahu harus melakukan apa. Beberapa menit berlalu, aku mendengar langkah di luar pos. Langkah pelan, langkah kaki telanjang. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu pos. Aku menutup mata. Aku berharap itu hanya halusinasi. Tapi pintu pos terasa seperti ditekan dari luar. Aku tidak membuka. Aku tidak bergerak. Aku menunggu. Tekanan itu berhenti. Lalu terdengar sesuatu yang membuat jantungku seperti jatuh. Suara itu datang dari dalam pos. Dari belakangku. Suara itu berbisik pelan, sangat dekat, seolah bibirnya tepat di telingaku. Ia berkata bahwa pintu ruang arsip bukan pintu ruangan. Pintu itu adalah mulut. Aku berdiri cepat dan menyorot senter ke belakang. Pos satpam kosong. Tidak ada siapapun. Tapi di dinding pos, tepat di samping jadwal patroli, ada tulisan yang tidak ada sebelumnya. Tulisan itu seperti digores dengan benda tajam. Tulisan itu berbunyi, "Jangan jadi orang terakhir." Aku menatap tulisan itu dengan kepala berputar. Aku mulai mengerti bahwa ini bukan tentang pintu yang terbuka. Ini tentang sesuatu yang sedang mengumpulkan. Aku duduk lagi. Aku mencoba mengingat ucapan Pak Darto. Jangan lihat ke dalam. Aku baru sadar bahwa selama ini aku hanya mengikuti aturan tanpa tahu alasannya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam ruang arsip. Aku tidak tahu kenapa pintu itu selalu terbuka. Aku tidak tahu kenapa ia memanggil namaku. Aku menatap jam. Masih jam 3. Pagi masih jauh. Aku tidak bisa bertahan seperti ini. Aku mengambil keputusan yang mungkin paling bodoh. Aku memutuskan untuk membuka pintu ruang arsip. Aku tahu itu melanggar aturan. Aku tahu itu berbahaya. Tapi aku merasa kalau aku tidak melihat, aku akan terus diganggu sampai aku kehilangan akal.
Aku berjalan keluar dari pos. Koridor lantai 10. Aku naik tangga. Langkahku berat. Aku sampai di lantai 2. Koridor itu lebih gelap dari sebelumnya. Lampu neon berkedip-redup. Aku berjalan menuju pintu ruang arsip. Pintu itu tertutup. Aku berdiri di depannya. Aku menahan napas. Aku memegang gagangnya. Gagangnya dingin. Aku menarik. Pintu itu terbuka pelan. Dan hal pertama yang kulihat membuat seluruh tubuhku lemas. Di dalam ruangan itu bukan ruangan. Di dalamnya ada lorong. Lorong panjang yang menurun ke bawah, seperti tangga yang dibuat dari beton basah. Dindingnya penuh rak-rak arsip, tapi rak-rak itu bukan berisi kertas. Rak-rak itu berisi map-map plastik yang menggantung seperti kulit. Di setiap map ada nama orang. Nama-nama itu ditulis rapi, dan aku melihat satu nama yang membuatku hampir jatuh. Namaku sendiri. Map itu ada di rak paling depan, seolah sudah disiapkan. Aku menelan ludah. Aku melangkah masuk. Aku tidak tahu kenapa aku melangkah. Kakiku seperti berjalan sendiri. Aku menuruni lorong. Semakin turun, semakin bau tanah basah itu kuat. Semakin turun, semakin aku merasa ruangan ini bukan bagian dari gedung. Lorong itu terlalu panjang. Gedung ini tidak mungkin punya ruang seperti ini. Aku sampai di ujung. Di sana ada sebuah meja. Di atas meja ada buku besar, seperti buku arsip. Di sampingnya ada pulpen. Dan di depan meja ada kursi. Kursi itu menghadap ke aku. Di kursi itu duduk seseorang. Aku tidak langsung bisa melihat wajahnya. Karena kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutupi muka, tubuhnya kecil, seperti anak-anak. Aku berdiri beberapa meter dari meja. Aku menahan napas. Sosok itu mengangkat kepala pelan. Dan saat wajahnya terlihat, aku merasa dunia seperti terbalik. Wajah itu bukan wajah anak kecil. Wajah itu wajah orang dewasa. Wajah yang pucat, wajah yang lelah, wajah yang seperti sudah lama tidak melihat matahari. Wajah itu adalah wajahku sendiri. Aku mundur, aku menatapnya dengan mata panas. Aku tidak bisa bicara. Sosok itu menatapku. Ia tersenyum. Senyumnya bukan senyum bahagia. Senyumnya seperti orang yang sudah menunggu lama. Ia berkata pelan bahwa ia adalah aku yang tertinggal. Aku menggeleng. Aku berkata bahwa itu tidak mungkin. Sosok itu menatap map di rak. Ia menyuruhku mengambil map yang bertuliskan namaku. Tanganku gemetar. Aku tidak bergerak. Sosok itu berkata bahwa setiap orang yang masuk ke gedung ini meninggalkan sesuatu. Ada yang meninggalkan keberanian, ada yang meninggalkan rasa bersalah, ada yang meninggalkan ingatan. Bagian yang tertinggal itu disimpan di ruang arsip. Itu sebabnya lorong ini tidak pernah penuh, karena yang disimpan bukan tubuh, tapi bagian manusia. Aku menelan ludah. Aku merasa kepala berat. Aku merasakan ada ingatan yang mencoba naik ke permukaan. Aku bertanya kenapa pintu itu selalu terbuka. Sosok itu menjawab bahwa pintu itu mencari orang yang paling lemah di malam hari, orang yang paling mudah percaya, orang yang paling mudah dibelah. Ia mengatakan bahwa aku cocok karena aku datang dengan hidup yang setengah. Aku marah. Aku berkata aku tidak hidup setengah. Sosok itu menatapku, lalu menyebutkan hal-hal yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Ia menyebutkan bagaimana aku sering berpura-pura baik-baik saja, bagaimana aku menahan marah, bagaimana aku menahan sedih, bagaimana aku menunda hal-hal yang seharusnya aku selesaikan. Ia menyebutkan semuanya dengan detail yang membuatku merasa telanjang. Aku menatapnya. Aku berkata bahwa aku tidak mau jadi bagian dari arsip. Sosok itu tersenyum dan berkata bahwa aku sudah terdaftar. Ia menunjuk buku besar di meja. Aku menatap buku itu. Halaman yang terbuka menunjukkan daftar nama. Nama-nama itu banyak. Sebagian sudah dicoret, sebagian belum. Namaku belum dicoret. Sosok itu berkata bahwa kalau namaku dicoret, aku akan selesai. Aku bertanya selesai itu apa? Sosok itu menjawab bahwa selesai berarti aku tidak akan pernah pulang sebagai orang yang sama. Aku menelan ludah. Aku bertanya bagaimana cara keluar. Sosok itu menjawab bahwa ada satu cara. Aku harus duduk di kursi itu. Aku harus menulis namaku sendiri di buku itu. Dan setelah itu, pintu akan menutup. Aku menatap kursi. Aku menatap pulpen. Aku menatap lorong di belakangku. Aku ingin lari. Tapi aku merasa kalau aku lari, aku akan membawa sesuatu dari sini. Aku menatap sosok itu. Aku bertanya apakah ia pernah keluar. Sosok itu tersenyum. Ia berkata bahwa ia keluar setiap kali pintu terbuka.
tapi ia tidak bisa hidup di luar tanpa tubuh. Ia butuh aku, ia butuh tubuhku. Aku mundur. Aku berkata tidak. Sosok itu menatapku dengan mata hitam. Ia berkata bahwa aku sudah masuk terlalu jauh. Ia berkata bahwa pintu tidak akan membiarkan aku keluar dengan utuh. Aku menelan ludah. Aku merasakan sesuatu bergerak di belakangku. Aku menoleh. Di lorong, di antara rak-rak arsip, ada banyak sosok berdiri. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam, menghadap ke aku. Wajah mereka samar, tapi aku bisa merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang namanya ada di map-map itu. Orang-orang yang datang, masuk, lalu meninggalkan bagian dirinya di sini. Aku berdiri kaku. Aku menatap sosok yang wajahnya seperti wajahku. Ia berkata bahwa aku bisa keluar kalau aku mau. Aku hanya perlu menyerahkan satu hal. Aku bertanya apa? Ia menjawab dengan tenang. Aku harus menyerahkan ingatanku tentang malam ini. Aku menelan ludah. Aku mulai mengerti. Kalau aku menyerahkan ingatan, aku akan pulang tanpa trauma. Aku akan pulang merasa semuanya normal. Aku akan pulang, lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi bagian diriku yang menyerahkan ingatan akan tinggal di sini. Dan pintu akan mencari orang lain. Aku menatap sosok itu. Aku menatap rak-rak arsip. Aku menatap map namaku. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku yang selama ini tertahan, mulai bergerak. Aku merasa marah. Aku merasa takut. Aku merasa sedih. Aku merasa semua perasaan yang selama ini aku tekan, tiba-tiba muncul. Aku sadar, ruangan ini bukan hanya tempat menahan. Ruangan ini tempat orang-orang membuang. Aku menatap sosok itu. Aku berkata bahwa aku tidak akan menyerahkan apapun. Sosok itu tersenyum. Ia berkata bahwa semua orang bilang begitu di awal. Ia berkata bahwa nanti, saat aku lelah, aku akan menyerah sendiri. Aku memegang senter lebih erat. Aku menatap buku besar itu. Aku menatap pulpen. Aku menatap kursi. Aku berkata bahwa aku tidak akan menulis namaku. Sosok itu menatapku, lalu berkata bahwa kalau aku tidak menulis, aku akan tetap terdaftar. Dan selama aku terdaftar, pintu akan selalu punya jalan menuju aku, meski aku sudah pulang. Aku merasakan tengkukku kaku. Aku menelan ludah. Aku tidak ingin pintu itu mengikuti aku sampai rumah. Aku tidak ingin hidupku di luar menjadi bagian dari arsip. Aku menatap sosok itu. Aku bertanya apa yang terjadi pada orang-orang yang namanya dicoret. Sosok itu menjawab bahwa mereka pulang tanpa satu bagian dirinya. Mereka pulang lebih ringan, tapi juga lebih kosong. Mereka pulang dan hidupnya terlihat normal, tapi di dalamnya ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Ruang itu yang membuat mereka kembali lagi, tanpa sadar, untuk mengisi. Aku terdiam. Aku mulai mengerti kenapa gedung ini masih berdiri. Karena gedung ini bukan pabrik. Gedung ini perangkap. Gedung ini tempat orang-orang datang, kehilangan sesuatu, lalu kembali lagi. Aku menatap lorong. Aku ingin keluar. Aku melangkah mundur. Sosok itu berkata pelan bahwa pintu tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Aku berbalik dan berjalan cepat ke lorong. Aku menanjak. Aku mendengar langkah di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku terus naik. Lorong itu terasa lebih panjang daripada saat aku turun. Aku merasa seperti berjalan di tempat. Aku menatap ujung lorong. Aku melihat pintu besi ruang arsip. Aku berlari. Aku meraih gagangnya. Aku menarik. Pintu itu terbuka. Aku keluar ke koridor lantai 2. Aku menutup pintu itu secepat mungkin. Aku mengunci. Aku berlari turun ke pos satpam. Aku menutup pintu pos. Aku duduk. Aku menahan napas. Aku menatap kamera. Kamera lantai 2 menampilkan pintu ruang arsip tertutup. Aku merasa lega. Aku menatap jam. Jam menunjukkan pukul 3.47. Aku menunggu sampai pagi. Saat pagi tiba, aku langsung keluar dari gedung. Aku menemui Pak Darto yang baru datang. Aku berkata aku berhenti. Aku tidak peduli gaji. Aku tidak peduli kontrak. Aku tidak mau kembali. Pak Darto menatapku lama. Ia tidak membujuk. Ia hanya bertanya satu hal. Kamu lihat map namamu? Aku menatapnya. Aku tidak menjawab. Pak Darto menghela napas. Ia berkata pelan bahwa kalau aku sudah lihat map itu, aku harus hati-hati. Ia berkata bahwa pintu itu tidak suka orang yang tahu. Aku pulang ke kos. Aku mandi. Aku makan. Aku mencoba hidup normal. Hari pertama setelah kejadian itu terasa aman. Hari kedua juga aman. Sampai malam ketiga, saat aku sedang menatap ponsel, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku.
Di layar ponsel, di bagian notifikasi, ada satu tulisan yang tidak berasal dari aplikasi manapun. Tulisan itu muncul seperti pesan sistem. Tulisan itu berbunyi, "Ruang arsip memanggil." Aku mematikan ponsel. Aku menutup mata. Aku mencoba melupakan. Tapi di dalam kepalaku, aku mulai mendengar kalimat yang sama, berulang. Jangan jadi orang terakhir. Aku berdiri. Aku berjalan ke cermin. Aku menatap wajahku sendiri. Wajahku terlihat normal. Tapi di belakang leherku, ada tanda merah tipis seperti bekas stiker. Aku mengangkat kerah baju. Dan di kulit belakang leherku ada tulisan kecil, rapi, seperti tulisan di map. Namaku. Aku berdiri lama. Aku menatap tulisan itu. Dan di saat itu, aku sadar. Aku memang sudah keluar dari gedung. Tapi ruang arsip tidak pernah benar-benar melepas. Karena yang disimpan di dalam sana bukan kertas. Yang disimpan di dalam sana adalah bagian manusia. Dan sekarang, pintu itu tidak lagi menunggu aku datang. Pintu itu sedang mencari cara untuk datang sendiri. 3 hari setelah aku berhenti, aku masih mencoba hidup normal. Aku tidak kembali ke gedung itu. Aku memblokir nomor Pak Darto. Aku menghapus semua foto yang sempat kuambil di sana. Aku bahkan membuang senter yang kupakai malam itu, karena setiap kali melihatnya, aku merasa seperti melihat pintu yang sama. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kubuang. Tulisan di belakang leherku, namaku, tipis, rapi, seperti dicetak, bukan ditulis tangan. Kalau aku menutupinya dengan plester, plesternya akan lepas sendiri. Kalau aku menggosoknya dengan sabun keras, kulitku merah, tapi tulisan itu tetap ada. Aku sempat berpikir mungkin itu hanya bekas alergi, atau sugesti yang terlalu kuat. Tapi setiap kali aku menatap tulisan itu di cermin, aku merasakan sesuatu di dalam dada yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada ruang kosong yang pelan-pelan membesar. Aku mulai sering lupa hal-hal kecil. Aku lupa meletakkan kunci. Aku lupa kata-kata sederhana saat bicara. Aku lupa wajah orang yang baru kutemui. Yang paling mengganggu, aku lupa perasaan. Aku masih bisa tertawa, tapi rasanya tidak sampai ke dalam. Aku masih bisa marah, tapi cepat hilang seperti asap. Aku masih bisa sedih, tapi seperti menonton sedih dari jauh, bukan merasakan. Seolah-olah ada bagian diriku yang sudah tidak ikut hidup. Suatu malam, aku terbangun karena ponselku menyala sendiri. Tidak ada notifikasi aplikasi, tidak ada panggilan, hanya satu tulisan di layar, putih di atas latar gelap. Jadwal patroli kamu terlambat. Aku menatapnya lama. Aku mematikan ponsel, tapi tulisan itu muncul lagi. Aku bangun, duduk di tepi kasur, lalu menatap kamar kos yang sunyi. Aku merasa seperti ada seseorang berdiri di sudut ruangan, tapi aku tidak melihat apapun. Aku mengambil napas. Aku mencoba mengingat malam di ruang arsip. Aku memaksa ingat, tapi ingatan itu tidak utuh. Yang tersisa hanya potongan-potongan, lorong, rak, map, buku besar, wajahku sendiri. Semua seperti mimpi yang terlalu jauh untuk digenggam. Aku berdiri dan berjalan ke cermin. Aku membuka kerah baju. Tulisan di leherku berubah. Bukan hanya namaku. Di bawahnya sekarang ada satu kalimat kecil. Belum dicoret. Aku berdiri lama. Aku menatap kalimat itu. Aku mengerti, tanpa perlu dijelaskan, bahwa daftar itu masih ada. Dan namaku masih di dalamnya. Pagi harinya, aku mencoba melanjutkan hidup. Aku pergi mencari kerja. Aku mencoba menyibukkan diri. Tapi di setiap tempat, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Kadang, di kaca toko, aku melihat bayangan orang berdiri di belakangku, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapapun. Kadang, di jalan, aku mendengar langkah kaki mengikuti, tapi saat aku berhenti, langkah itu berhenti juga. Dan setiap jam 2 dini hari, aku selalu terbangun. Tanpa alasan, tanpa mimpi, hanya rasa yakin yang menempel di kepala, seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Aku harus kembali. Malam terakhir sebelum aku menyerah, aku duduk di kamar kos dengan lampu menyala terang. Aku menatap dinding, menatap jam, menatap ponsel yang sengaja kumatikan. Aku mencoba melawan. Aku berkata dalam hati bahwa aku tidak akan kembali. Aku berkata bahwa aku tidak mau jadi bagian dari arsip. Aku berkata bahwa aku masih hidup. Tapi di saat jam menunjukkan pukul 2 tepat, pintu kamar kosku yang terkunci rapat terbuka perlahan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mendobrak. Kunci itu seperti tidak pernah ada. Aku menatap pintu. Di balik pintu,
bukan koridor kos. Di balik pintu, ada lorong beton yang menurun. Lorong yang sama, bau tanah basah yang sama. Aku berdiri, aku tidak berteriak, aku tidak bisa, aku hanya melangkah mendekat. Di ujung lorong, ada cahaya redup seperti lampu neon tua. Dan aku melihat rak-rak, aku melihat map-map, aku melihat meja, aku melihat buku besar itu. Aku melihat kursi itu, dan di kursi itu, ada seseorang duduk menungguku. Ia mengangkat kepala pelan, wajahnya wajahku, tapi kali ini, ia tersenyum lebih tenang. Seperti orang yang sudah menang. Ia menepuk kursi di depannya. Aku berdiri di ambang pintu. Aku menatapnya, aku menatap buku itu, aku menatap pulpen, aku menatap map namaku. Aku mengerti, tidak peduli seberapa jauh aku lari, pintu itu tidak berada di gedung pabrik. Pintu itu ada di dalam diriku. Aku melangkah masuk, dan saat pintu di belakangku menutup pelan, aku sadar satu hal terakhir. Di dunia ini, ada tempat yang tidak menyimpan orang yang mati. Tempat itu menyimpan orang yang menyerah hidup. Dan ruang arsip selalu punya ruang untuk satu nama lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan lorong itu. Aku hanya tahu, malam itu aku akhirnya berhenti melawan. Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku sadar, selama ini aku lari bukan dari gedung itu, melainkan dari bagian diriku sendiri yang sudah lama aku tinggalkan. Aku melangkah masuk, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat pintu itu menutup. Aku berjalan pelan menuruni lorong, melewati rak-rak yang penuh nama, melewati map-map yang menggantung seperti benda yang tidak seharusnya disimpan. Di ujung sana, kursi itu masih ada. Buku besar itu masih terbuka. Dan pulpen itu masih menunggu. Sosok yang wajahnya seperti wajahku menatapku tanpa marah, tanpa memaksa, hanya seperti orang yang sudah tahu aku akan kembali. Aku berdiri di depan meja. Aku menatap halaman buku itu. Namaku masih ada, belum dicoret. Tanganku gemetar saat aku memegang pulpen. Aku tidak menulis. Aku tidak juga mundur. Aku hanya menatap namaku sendiri, lalu menatap sosok itu. Apa yang terjadi kalau aku tidak menulis? Tanyaku pelan. Sosok itu tersenyum tipis. Kamu akan pulang, jawabnya. Tapi kamu tidak akan pernah merasa pulang. Aku memejamkan mata. Aku mengingat semua hal yang selama ini aku tekan. Semua hal yang kubiarkan menggantung. Semua luka yang kubiarkan mengendap. Semua perasaan yang kupaksa hilang agar aku terlihat kuat. Aku mengerti, ruang arsip bukan tempat orang lain mengurungku. Ruang arsip adalah tempat aku mengurung diriku sendiri. Aku membuka mata, aku menaruh pulpen itu kembali. Aku tidak menulis. Aku menarik napas panjang, lalu menatap sosok itu. Aku tidak akan meninggalkan apapun lagi, kataku. Sosok itu terdiam, wajahnya berubah pelan, seperti orang yang kehilangan pegangan. Lorong di belakangku terasa lebih sunyi. Rak-rak seakan semakin jauh. Aku melangkah mundur, satu langkah, lalu satu langkah lagi. Sosok itu tidak mengejarku, ia hanya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Takut, aku terus mundur sampai aku mencapai pintu. Aku mendorongnya, pintu itu terbuka, aku keluar, dan kali ini, aku tidak merasa ada sesuatu yang menempel di belakang leherku. Aku pulang, aku tidur, dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke gedung itu, aku bangun tanpa terbangun jam 2 dini hari. Aku tidak pernah kembali ke sana. Tapi kadang, saat malam terlalu sunyi, aku masih ingat satu kalimat yang pernah kulihat di dinding pos satpam. Jangan jadi orang terakhir, karena aku akhirnya paham. Di dunia ini, ada pintu yang tidak dibuka dengan kunci. Ada pintu yang terbuka ketika seseorang mulai menyerah pada dirinya sendiri. Dan kalau suatu hari kamu mendengar ada pintu yang terbuka di tempat yang seharusnya tidak ada pintu, jangan pernah tergoda untuk melihat ke dalam. Bukan karena di sana ada hantu, tapi karena mungkin, yang sedang menunggumu di dalam, adalah dirimu sendiri.